Ratusan warga di Desa Paku Negara, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Selasa pagi antusias mendaftarkan diri disuntik vaksin COVID-19. Vaksinasi digelar oleh pihak puskesmas yang bekerja sama dengan Polsek Pesisir Selatan. Petugas menyediakan 400 dosis vaksin AstraZeneca. Vaksinasi ini bagian dari program jemput bola dan dilaksanakan di rumah salah satu pamong desa Paku Negara. Tujuannya agar masyarakat tidak terlalu jauh untuk mendapatkan vaksinasi. Syarat vaksinasi di tempat ini diakui warga mudah. Warga hanya diminta menyerahkan 2 lembar fotokopi KTP. Vaksin di Pekon kita ini, ya senang Pak, soalnya buat kesehatan masyarakat ya, terutama masyarakat. Kedua kalinya untuk mencegah COVID-19. Terus ada nggak sih persyaratan tertentu untuk kita mengikuti vaksin ini? Oh, cuman mudah itu Pak, soalnya cuman KTP aja udah cukup. Tingginya antusias warga untuk disuntik vaksin COVID-19 sempat membuat petugas kewalahan. Jumlah pendaftar vaksinasi bahkan melebihi stok vaksin yang disediakan. Bagi warga yang belum disuntik vaksin, maka akan disuntik vaksin hari ini. Alhamdulillah bisa kita lihat dengan antusias warga yang begitu ramai, yang selama ini kita kesulitan untuk meyakinkan bahwa vaksin itu sebenarnya halal. Untuk jenis vaksin kita sendiri pakai vaksin apa nih, Komandan? Untuk vaksin dari kepolisian yang kita pakai adalah AstraZeneca. Pelaksanaan vaksinasi tahap pertama di Desa Paku Negara ini masih dibatasi untuk peserta usia 16 sampai dengan lansia. Untuk vaksinasi usia 12 tahun belum tersedia vaksinnya. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Sejak sebulan lebih melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas, Satgas COVID-19 Provinsi Lampung hingga Selasa siang belum menemukan klaster COVID-19 dari lingkungan sekolah. Meski demikian, pemerintah terus melakukan penelusuran secara berkala dan meminta pelajar hingga tenaga pendidik terus menjalankan protokol kesehatan. Evaluasi itu dilakukan sejak pemerintah menetapkan Lampung berstatus PPKM level 2 dan hampir seluruh sekolah dasar dari semua tingkatan melaksanakan PTM terbatas. Juru bicara Satgas COVID-19 yang juga Kepala Dinas Kesehatan Lampung Raihanda berjanji terus memantau dan mengawasi. Jika ditemukan ada siswa yang diindikasi bergejala COVID-19, maka PTM di sekolah itu akan dihentikan sementara. Tapi sampai saat ini sih belum ada laporan kalau kita ada klaster di sekolah. Kalau ada pasti langsung ditutup. Satu yang positif syaratnya PTM itu ditunda dulu. Nah, jadi kalau tanya bisa melandai, ya usaha kita semua. Ya media juga mungkin beritanya sudah selalu menaikkan imun. Ya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lampung, kasus COVID-19 di Lampung terus menurun dengan rata-rata di bawah 10 kasus per harinya. Bahkan pernah juga 0 kasus. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. 25. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Selasa pagi mulai menerapkan scan aplikasi Peduli Lindungi bagi para pegawai dan tamu yang datang ke kantor Pemkab Lampung Utara. Aturan ini diterapkan untuk mencegah masuknya COVID-19 ke dalam kantor Pemkab Lampung Utara. Syarat pegawai dan tamu masuk ke lingkungan perkantoran Pemkab Lampung Utara harus menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 melalui aplikasi Peduli Lindungi. Alat scan barcode Peduli Lindungi dipasang di pintu masuk gedung Pemkab. Mempersempit ruang gerak penularan COVID-19, mencegah, kemudian mengecek keberadaan orang yang terkonfirmasi dan ada secara aplikasi bisa terlacak terhadap posisinya di mana. Kemudian yang ketiga, mempercepat proses vaksinasi. Karena vaksinasi ini kita masing-masing daerah ini ditarget sebelum 31 Desember harus 100%.
Aturan scan barcode Peduli Lindungi bagi tamu dan pegawai kantor pemerintahan di Provinsi Lampung belum banyak diterapkan. Bahkan untuk di Pemprov Lampung hingga Selasa siang belum menerapkan aturan ini. Pihak Pemprov masih menyiapkan sarana dan prasarananya. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pemerintah Provinsi dan DPRD Lampung sepakat menarik dan membatalkan Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Pembatalan terungkap saat sidang paripurna di DPRD Lampung pada Selasa pagi. Sebagai gantinya, Raperda masuk ke dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung. Panitia khusus DPRD Lampung menjelaskan pembahasan Raperda resmi dihentikan dan Pemprov Lampung juga sepakat dengan ditandai penandatanganan bersama Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumai dan Wakil Gubernur Lampung Husnunia Halim. Tapi poin yang menyangkut dengan perda ini yaitu dalam poin pulang dalam mengintegrasikan RKID PP3K ke dalam rencana tata ruang wilayah. Jadi RKID 3K ini nanti tidak ada lagi. Semuanya diatur dalam tata ruang wilayah Provinsi Lampung. Bahwa rancangan peraturan daerah Provinsi Lampung tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2018 tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil tahun 2018 sampai dengan 2038 jika dilanjutkan pembahasannya akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun di sisi lain, DPRD Lampung menyetujui usulan 4 Raperda disahkan menjadi perda. 1 usulan Pemprov tentang RPJMD Lampung 2019-2024. Kemudian 3 Raperda usulan DPRD, yakni tentang pengarus utamaan gender, penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.